penelitian studi kasus. Analisis data dalam studi kasus melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, dan interpretasi data untuk memahami fenomena tertentu dalam konteksnya. Tahapan analisis data studi kasus yaitu 1. Pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis artefak. Yang kedua, organisasi data. Data yang dikumpulkan kemudian diorganisasikan dan dikelompokkan berdasarkan tema atau kategori. Yang ketiga, interpretasi data. Data dianalisis untuk menemukan pola hubungan dan makna yang mendalam. Yang keempat, pembuatan kesimpulan. Kesimpulan ditarik berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Aplikasi studi kasus. Studi kasus dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, menganalisis efektivitas metode pembelajaran baru, kesehatan mempelajari pengalaman pasien dengan penyakit tertentu, bisnis, menganalisis keberhasilan strategi pemasaran, psikologi, mempelajari perilaku individu dalam situasi tertentu. Teknik analisis studi kasus. Beberapa teknik analisis data yang umum digunakan dalam studi kasus. Analisis tematik, mengidentifikasi tema utama dalam data. Analisis naratif, menganalisis cerita atau narasi yang diungkapkan oleh responden. Analisis konten, menganalisis konten teks atau media. Analisis deskriptif, menjelaskan data secara detail. Analisis kausal, menganalisis hubungan sebab akibat. Pentingnya analisis data. Analisis data yang tepat sangat penting dalam studi kasus karena membantu peneliti memahami fenomena yang diteliti secara mendalam. Memberikan bukti empiris untuk mendukung kesimpulan, memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang valid dan dapat diandalkan. Memilih teknik analisis data yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan bermakna. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. 1. Jenis data. Data kuantitatif, data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka, misalnya penjualan suhu. Teknik analisis yang sesuai, statistik, deskriptif, uji hipotesis, regresi, analisis varians. Data kualitatif, data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat dinyatakan dalam angka, misalnya ulasan pelanggan wawancara. Teknik analisis yang sesuai, analisis tematik, analisis naratif, dan analisis konten. Yang kedua, tujuan penelitian. Deskriptif, menjelaskan suatu fenomena atau variabel. Teknik analisis yang sesuai, statistik, deskriptif, analisis frekuensi. Eksploratif, mencari pola atau hubungan dalam data. Teknik analisis yang sesuai, analisis kluster analisis dan analisis faktor. Inferensial, menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel. Teknik analisis yang sesuai, uji hipotesis, regresi. Yang ketiga, karakteristik data. Tingkat pengukuran variabel. Nominal, ordinal, interval, rasio. Jumlah variabel, 1 atau lebih. Hubungan antar variabel, korelasi, dan kausalitas. Yang keempat, ketersediaan sumber daya. Perangkat lunak, SPSS, Microsoft Excel, Google Sheet, R, Python. Keahlian peneliti, kemampuan untuk menggunakan teknik analisis tertentu. Yang kelima, metode penelitian kualitatif, berfokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena. Kuantitatif, berfokus pada pengukuran dan analisis data numerik. Yang keenam,
konsultasi dengan pakar statistik atau metodologi penelitian. Contoh teknik analisis data yang umum digunakan dikelompokkan berdasarkan jenis data dan tujuan analisis. A. Data kuantitatif. Statistik deskriptif digunakan untuk merangkum dan menggambarkan data. Ini mencakup mean atau rata-rata, nilai rata-rata dari sekumpulan data, median nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan, modus nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data, standar deviasi, ukuran sebaran data di sekitar rata-rata, rentang atau range, selisih antara nilai tertinggi dan terendah dalam data, frekuensi dan persentase, menunjukkan jumlah dan proporsi setiap kategori dalam data, tabel dan grafik, presentasi dalam bentuk visual seperti histogram, bar chart, P-chart, dan lain-lain. Uji hipotesis digunakan untuk menguji hubungan antara variabel atau perbedaan antara kelompok. Contohnya, uji T membandingkan rata-rata dua kelompok. Uji ANOVA atau Analysis of Variance membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok. Uji C-square menguji hubungan antara dua variabel kategorik. Uji korelasi menguji kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel numerik, misalnya korelasi Pearson. Regresi digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Contohnya, regresi linier sederhana memprediksi variabel independen berdasarkan satu variabel independen. Regresi linier berganda memprediksi variabel dependen berdasarkan lebih dari satu variabel independen. Regresi logistik memprediksi probabilitas suatu peristiwa biner, misalnya ya atau tidak, sukses atau gagal. Analisis faktor mengurangi jumlah variabel menjadi beberapa faktor yang lebih sedikit, namun masih menjelaskan sebagian besar varians dalam data. Analisis cluster mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristik. B. Untuk data kualitatif, analisis tematik mengidentifikasi tema atau pola yang berulang dalam teks atau naratif. Ini melibatkan membaca data berulang kali, mengkodekan data berdasarkan tema, dan kemudian mengkategorikan tema-tema tersebut. Analisis naratif menganalisis cerita atau narasi yang diungkapkan oleh responden. Ini berfokus pada bagaimana individu membangun makna dan pengalaman mereka. Analisis konten, metode sistematis untuk menganalisis konten komunikasi seperti teks, gambar, atau video. Ini melibatkan pengkodean dan pengkategorian konten berdasarkan tema atau kategori tertentu. Grounded theory, metode yang membangun teori dari data yang dikumpulkan. Data dikumpulkan dan dianalisis secara iteratif menghasilkan teori yang muncul dari data itu sendiri. C. Teknik yang dapat digunakan untuk keduanya, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Analisis deskriptif, meskipun sering dikaitkan dengan data kuantitatif, analisis deskriptif juga dapat digunakan untuk menggambarkan temuan kualitatif. Analisis triangulasi menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis untuk mengkonfirmasi temuan penelitian. Ini dapat menghubungkan data kuantitatif dan kualitatif. Pemilihan teknik analisis yang tepat bergantung pada tujuan penelitian, jenis data, dan sumber daya yang tersedia. Penting untuk memahami kekuatan dan keterbatasan di setiap teknik sebelum menggunakannya. Meskipun keduanya merupakan teknik analisis data kualitatif yang digunakan untuk memahami makna dalam data teks,
analisis tematik, dan analisis naratif memiliki perbedaan kunci. Seperti analisis tematik, fokus mengidentifikasi tema atau pola yang berulang dan signifikan dalam data. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang menggambarkan bagaimana tema-tema ini berhubungan satu sama lain. Ini lebih berfokus pada apa yang ada dalam data. Proses membaca data melibatkan membaca data berulang kali untuk mengidentifikasi kode label yang diberikan pada bagian data yang relevan dengan tema, mengelompokkan kode ke dalam tema dan kemudian mengidentifikasi dan mendeskripsikan tema-tema tersebut. Prosesnya sistematis dan terstruktur. Hasil, sebuah laporan yang menyajikan tema-tema utama yang ditemukan dalam data, beserta deskripsi dan contoh-contoh yang mendukung. Biasanya disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Contoh, menganalisis transkrip wawancara untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait kepuasan pelanggan terhadap suatu produk. Analisis naratif. Fokus, menganalisis cerita atau narasi yang dibangun oleh individu atau kelompok. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana individu membentuk makna dan pengalaman mereka melalui cerita yang mereka ceritakan. Ini lebih berfokus pada bagaimana makna dibangun dalam data. Proses melibatkan membaca data untuk mengidentifikasi alur cerita, karakter, plot, dan konteks naratif. Analisis ini menekankan pada bagaimana cerita dibangun, struktur cerita, dan bagaimana cerita tersebut mencerminkan perspektif dan pengalaman individu. Prosesnya lebih fleksibel dan interpretatif. Hasil, sebuah laporan yang menyajikan narasi-narasi utama yang muncul dari data beserta analisis tentang bagaimana narasi-narasi tersebut dibangun, makna yang terkandung di dalamnya, dan implikasinya. Biasanya berupa cerita yang dibangun kembali atau deskripsi narasi secara sistematis. Contoh, menganalisis biografi individu untuk memahami bagaimana mereka membentuk identitas mereka melalui pengalaman hidup mereka. Secara singkat, analisis tematik mencari pola umum dalam data, sedangkan analisis naratif menyelidiki bagaimana cerita-cerita individu membentuk makna. Dalam beberapa kasus, keduanya ini dapat digunakan secara bersamaan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang data. Kesimpulan, memilih teknik analisis data yang tepat membutuhkan pertimbangan matang. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, kita dapat memilih teknik yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik dari penelitian kita. Analisis data dalam studi kasus adalah proses yang kompleks dan membutuhkan ketelitian. Dengan menggunakan teknik analisis yang tepat, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.